memperhatikan garis di telapak tanganmu, lalu bertanya dalam diam, apakah hidupku sudah ditulis di sini? Atau mungkin lebih dalam lagi, di dalam heliks sunyi yang berputar di setiap sel tubuhmu, di dalam untaian DNA yang tak terlihat mata, apakah seluruh takdir telah dipahat sejak sebelum kamu menarik nafas pertama? Bayangkan ini, di satu sisi, para pembaca garis tangan kuno mengklaim bahwa setiap lekukan di telapak kita adalah peta kehidupan, panjang umur, percintaan, kegagalan, bahkan kematian. Di sisi lain, sains modern berbicara tentang kode genetik, sebuah kitab biologis yang mengatur warna mata, temperamen, kecenderungan penyakit, bahkan potensi kecerdasan. Dua dunia yang tampaknya bertolak belakang, mistik dan molekuler. Namun, bagaimana jika keduanya sedang berbicara tentang rahasia yang sama dengan bahasa yang berbeda? Selama ribuan tahun, manusia mencoba memahami pertanyaan yang sama. Apakah kita benar-benar bebas, atau kita hanya menjalankan skenario yang sudah diprogram? Di antara garis tangan dan DNA, terselip pertarungan abadi antara takdir dan kehendak bebas, antara apa yang ditulis dan apa yang dipilih. Dalam video ini, kita akan membedah lapisan demi lapisan misteri tersebut. Kita akan menyelami sejarah kuno pembacaan tangan, menelusuri jejak peradaban yang percaya bahwa tubuh adalah kitab terbuka. Kita juga akan mengupas bagaimana sains modern memahami DNA dan mengapa penemuan terbaru justru membuat pertanyaan tentang takdir semakin kompleks, bukan semakin sederhana. Apakah garis tangan benar-benar ramalan? Apakah DNA adalah takdir biologis yang tak bisa diubah? Atau apakah ada dimensi lain yang lebih dalam, sebuah ruang sunyi tempat pilihan, doa, usaha, dan kesadaran mampu mengubah jalur yang tampaknya sudah ditetapkan? Bersiaplah, karena semakin dalam kita menyelam, semakin kita menyadari bahwa mungkin takdir bukanlah penjara, tetapi sebuah peta, dan peta tidak pernah memaksa siapapun untuk berjalan ke satu arah saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya sesuatu. Tuliskan di kolom komentar, dari kota mana kamu menyaksikan video ini? Sejauh mana pesan tentang takdir, garis tangan, dan DNA ini telah sampai? Apakah ia bergetar di layar kecilmu di tengah kota besar, atau di sudut sunyi desa yang jauh dari hiruk-pikuk dunia? Karena menariknya, sejak ribuan tahun lalu, pertanyaan tentang takdir juga menempuh perjalanan panjang, melintasi gurun, samudra, dan peradaban. Praktik pembacaan garis tangan atau palmistry dipercaya telah ada sejak lebih dari 3.000 tahun lalu. Jejaknya ditemukan di wilayah India kuno, menyebar ke Tiongkok, Persia, hingga akhirnya masuk ke Yunani. Filsuf seperti Aristoteles disebut-sebut pernah menaruh perhatian pada bentuk tangan sebagai cerminan karakter manusia. Di timur, ajaran kuno dalam tradisi India mengaitkan garis tangan dengan hukum sebab akibat kosmik, seolah tubuh manusia adalah cermin dari pola semesta. Namun lebih dari sekedar ramalan nasib, pembacaan tangan pada awalnya adalah simbol. Garis-garis itu dipandang sebagai arsip perjalanan jiwa, rekaman kecenderungan, bukan vonis mutlak. Di sisi lain dunia, teks-teks klasik Tiongkok memandang tubuh sebagai miniatur alam raya. Setiap lipatan kulit, denyut nadi, dan bentuk tulang dianggap memiliki makna. Tubuh bukan hanya daging, ia adalah pesan. Menariknya, dalam peradaban-peradaban yang memiliki tradisi tauhid yang kuat, gagasan tentang takdir memiliki kedalaman yang berbeda. Takdir bukan sekedar garis yang membelenggu, melainkan ketetapan ilahi yang berjalan berdampingan dengan tanggung jawab manusia. Ada keseimbangan antara ketentuan dan usaha, antara yang sudah diketahui oleh Yang Maha Mengetahui dan yang tetap harus diperjuangkan oleh manusia. Kemudian, berabad-abad berlalu, ilmu pengetahuan modern menemukan sesuatu yang mencengangkan. Pada tahun 1953, struktur DNA berhasil dipetakan oleh James Watson dan Francis Crick. Sebuah heliks ganda, spiral kehidupan,
yang membawa instruksi biologis setiap makhluk hidup. Penemuan ini seakan menjadi kitab baru bagi umat manusia. Jika dahulu orang membaca garis tangan untuk memahami masa depan, kini ilmuwan membaca urutan basa nitrogen A, T, C, G. Dari sana, mereka dapat memprediksi kecenderungan penyakit, bakat fisik, bahkan respons emosional tertentu. Namun disinilah paradoks muncul. Semakin dalam sains menggali DNA, semakin ia menyadari bahwa gen bukanlah takdir absolut. Muncul cabang ilmu bernama epigenetika yang menunjukkan bahwa lingkungan, pola pikir, bahkan pengalaman hidup dapat mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu. Artinya, kitab biologis itu pun ternyata responsif terhadap pilihan dan kondisi. Jadi, apakah nenek moyang yang membaca garis tangan sedang mencoba memahami kecenderungan? Dan apakah ilmuwan modern yang membaca DNA sebenarnya melakukan hal yang sama hanya dengan mikroskop? Pengetahuan ini tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah bahasa. Dan mungkin yang selama ini tersembunyi bukanlah ilmunya, tetapi cara kita memaknainya. Di balik garis di telapak tangan dan spiral DNA, tersimpan satu pertanyaan filosofis yang belum selesai sejak awal peradaban. Jika segalanya telah diketahui, di manakah ruang bagi kehendak kita? Dan untuk menjawab itu, kita harus masuk lebih dalam ke inti dari apa yang sebenarnya disebut sebagai takdir. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana. Tarik napas perlahan, biarkan bahumu rileks, biarkan pikiranmu tenang. Video ini bukan untuk ditonton dengan tergesa-gesa. Ia seperti lorong panjang yang hanya bisa dipahami jika kamu berjalan perlahan. Jadi, tetaplah di sini. Dengarkan dengan tenang, karena apa yang akan kita bahas mungkin akan menggeser cara pandangmu tentang hidup, secara halus tapi mendasar. Mari kita mulai dari pertanyaan inti. Apa sebenarnya takdir? Banyak orang membayangkan takdir seperti rel kereta, kaku, lurus, tidak bisa dibelokkan. Jika DNA adalah cetak biru tubuh, maka seolah-olah seluruh perjalanan hidup sudah dicetak sebelum kita lahir. Namun, bayangkan analogi ini. DNA bukanlah film yang sudah selesai direkam. Ia lebih mirip naskah mentah. Di dalamnya ada kemungkinan-kemungkinan, bukan kepastian mutlak. Ada kecenderungan tinggi badan, tetapi nutrisi menentukan hasilnya. Ada kecenderungan emosi tertentu, tetapi pengalaman hidup membentuk cara ia muncul. Disinilah banyak orang keliru memahami sains. Gen memberi kecenderungan, bukan keputusan. Ia memberi batas kemungkinan, bukan hasil final. Dan menariknya, garis tangan pun bekerja dengan prinsip yang mirip. Dalam palmistry klasik, garis kehidupan bukan berarti kapan kamu mati. Ia menggambarkan vitalitas, energi hidup. Garis kepala bukan ukuran kecerdasan, melainkan cara seseorang memproses realitas. Garis hati bukan ramalan cinta, melainkan pola emosional. Dengan kata lain, baik DNA maupun garis tangan berbicara tentang pola. Dan pola bisa berubah. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa sidik jari memang unik dan stabil. Namun, garis halus di telapak tangan bisa mengalami perubahan seiring usia, pengalaman, bahkan tekanan hidup. Begitu pula dengan ekspresi gen. Ilmu epigenetika membuktikan bahwa stres kronis, kebiasaan berpikir, pola makan, dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi cara gen bekerja. Tubuhmu bukan batu yang dipahat sekali lalu selesai. Ia lebih seperti tanah liat yang terus merespon sentuhan. Sekarang, bayangkan ini. Jika sejak kecil seseorang diberi label pemarah karena ayahnya juga pemarah, ia mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa kemarahannya adalah takdir biologis. DNA dijadikan alasan. Namun ketika ia belajar mengelola emosi, bermeditasi, memperbaiki pola pikir, perlahan reaksi tubuhnya berubah. Hormon stres menurun, jalur saraf baru terbentuk. Apakah DNA-nya berubah? Tidak secara struktur. Namun cara DNA itu diekspresikan? Ya. Dan disinilah rahasia pertama terungkap. Takdir biologis bukanlah hukuman. Ia adalah kecenderungan energi yang menunggu arah.
Kita sering menyamakan diketahui dengan dipaksa. Padahal sesuatu yang telah diketahui oleh sistem kehidupan tidak berarti ia menghilangkan pilihan kita. Seperti seorang arsitek yang mengetahui desain bangunan, namun pekerja di lapangan tetap harus menyusun batu demi batu. Garis tangan dan DNA mungkin adalah medan peta, tetapi peta tidak pernah melangkah. Yang melangkah adalah kita. Tetaplah bersama saya, jangan biarkan pikiranmu melompat ke kesimpulan terlalu cepat. Karena semakin kita menyelami ini, semakin terlihat bahwa perdebatan antara takdir dan kehendak bebas bukanlah pertarungan dua kutub. Ia lebih seperti tarian. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke wilayah yang lebih dalam. Paradoks yang membuat banyak ilmuwan, filosof, dan pencari spiritual terdiam. Jika segala sesuatu memiliki pola, dari mana datangnya pilihan yang terasa begitu nyata di dalam diri kita? Dan mungkin di sanalah rahasia terbesar itu tersembunyi. Sekarang kita memasuki wilayah yang lebih sunyi. Wilayah yang jarang dibahas secara jujur. Jika DNA membawa pola dan garis tangan mencerminkan kecenderungan, lalu dari mana datangnya kesadaran yang mampu berkata, "Aku memilih berbeda"? Inilah paradoksnya. Secara biologis, otak kita bekerja melalui jaringan saraf dan reaksi kimia. Pikiran muncul dari aktivitas neuron. Bahkan keputusan bisa dilacak ke impuls listrik mikro yang terjadi sepersekian detik sebelum kita sadar telah memilih. Beberapa ilmuwan modern pernah menyimpulkan bahwa kehendak bebas hanyalah ilusi, bahwa otak sudah memutuskan sebelum kesadaran menyadarinya. Namun kesimpulan itu belum final, karena kesadaran bukan sekedar reaksi kimia. Ia memiliki kemampuan refleksi. Ia bisa menunda respons. Ia bisa melawan dorongan naluriah. Seekor hewan bereaksi, manusia merenung. Dan disinilah letak perbedaannya. DNA mungkin memberi dorongan, lingkungan mungkin memberi tekanan, tetapi kesadaran memberi jarak. Bayangkan seseorang yang memiliki kecenderungan genetik terhadap kecemasan. Ia mungkin lebih mudah panik, jantungnya berdebar lebih cepat, sistem sarafnya sensitif. Itu pola biologis. Namun ketika ia belajar memahami dirinya, ketika ia melatih nafas, memperbaiki keyakinan, memperkuat spiritualitasnya, perlahan respons itu tidak lagi menguasai dirinya. Dorongan masih ada, tetapi ia tidak lagi diperbudak olehnya. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Takdir bekerja dalam level kecenderungan. Pilihan bekerja dalam level respons. Banyak mitos mengatakan bahwa garis tangan adalah vonis mutlak. Bahwa jika garis kehidupan pendek, umur pun pendek. Padahal tidak ada bukti ilmiah yang menguatkan klaim tersebut. Bahkan dalam praktik tradisional yang paling kuno, garis dipandang sebagai simbol perjalanan energi, bukan kontrak kematian. Begitu juga dengan DNA. Ada mitos populer bahwa gen adalah takdir final. Ini sudah bawaan. Saya memang terlahir seperti ini. Kalimat-kalimat itu terdengar ilmiah, tetapi seringkali digunakan untuk menyerah sebelum berjuang. Padahal sains sendiri menunjukkan bahwa ekspresi gen dapat berubah. Epigenetika membuktikan bahwa gaya hidup, stres, bahkan pola pikir dapat mempengaruhi bagaimana gen aktif atau diam. Artinya, tubuh kita mendengarkan cara kita hidup. Menarik bukan? Sekarang saya ingin mengajak kamu merenung sejenak. Apakah selama ini kamu pernah menggunakan takdir sebagai alasan untuk berhenti mencoba? Atau mungkin kamu pernah merasa terlalu keras menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang memang merupakan kecenderungan biologismu? Tulis di kolom komentar. Saya ingin membaca pandanganmu. Menurutmu, apakah hidup lebih banyak ditentukan oleh bawaan atau oleh pilihan? Diskusi ini penting, karena ketika kita membicarakan takdir, kita tidak hanya berbicara tentang garis di tangan atau kode genetik. Kita sedang berbicara tentang tanggung jawab. Ada keseimbangan yang halus di sini. Di satu sisi, ada ketetapan kosmis, hukum-hukum alam yang tidak bisa kita langgar. Kita tidak bisa memilih orang tua biologis kita. Kita tidak bisa memilih di era mana kita lahir. Itu adalah koordinat awal. Namun di sisi lain,
setiap hari kita diberi ruang kecil bernama keputusan. Dan ruang kecil itu, jika digunakan berulang kali, dapat mengubah arah kehidupan secara dramatis. Seperti kapal yang hanya mengubah kemudi beberapa derajat, tetapi setelah berbulan-bulan pelayaran, ia tiba di benua yang berbeda. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah takdir sudah tertulis di DNA, tetapi bagaimana aku merespons tulisan itu. Dan di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pemahaman ini bisa kamu gunakan secara praktis, bukan sekedar untuk berpikir lebih dalam, tetapi untuk hidup lebih sadar. Sekarang kita sampai pada bagian yang mungkin selama ini kamu cari. Bukan sekedar teori, bukan sekedar filsafat, tetapi jawaban yang bisa kamu rasakan dalam hidupmu sendiri. Jika benar DNA adalah pola dan garis tangan adalah simbol kecenderungan, maka kabar baiknya adalah ini. Kamu tidak sedang menjalani hukuman. Kamu sedang memegang peta. Dan peta selalu memberi pilihan jalur. Dengarkan ini baik-baik. Banyak orang merasa hidupnya terkunci. Mereka berkata, saya memang dari keluarga seperti ini, atau saya memang terlahir dengan sifat ini, atau bahkan mungkin ini sudah takdir saya. Namun pemahaman yang lebih dalam justru membebaskan, karena jika takdir bekerja dalam bentuk kecenderungan, maka solusi bukanlah melawan diri sendiri, melainkan mengelola arah energi itu. Langkah pertama adalah kesadaran. Perhatikan pola dalam hidupmu. Apakah kamu mudah marah, mudah cemas, mudah menyerah, atau justru kamu memiliki daya tahan luar biasa, empati tinggi, intuisi tajam? Alih-alih mengutuk pola itu, pelajarilah. Setiap kecenderungan memiliki sisi terang dan sisi bayangan. Sifat keras kepala bisa menjadi keteguhan, sensitivitas bisa menjadi kepekaan spiritual, ambisi bisa menjadi disiplin. Inilah cara mengubah takdir biologis menjadi kekuatan. Langkah kedua adalah lingkungan. Ilmu epigenetika menunjukkan bahwa tubuh merespons lingkungan secara nyata. Maka pilihlah lingkungan yang mengaktifasi versi terbaik dari dirimu. Bacaan yang kamu konsumsi, percakapan yang kamu dengar, orang-orang yang kamu izinkan memengaruhi pikiranmu. Tubuhmu mendengarkan semuanya. Langkah ketiga adalah niat dan usaha konsisten. Ada hukum yang lebih dalam dari sekedar genetika, hukum sebab dan akibat. Setiap tindakan kecil jika dilakukan terus-menerus akan membentuk jalur baru. Otak membangun koneksi baru, kebiasaan membentuk identitas baru. Kamu tidak perlu mengubah seluruh hidupmu dalam semalam. Cukup ubah arah kemudi 1 derajat hari ini. Dan inilah mungkin solusi yang tanpa sadar kamu tunggu-tunggu. Kamu tidak harus menjadi korban dari apa yang tertulis. Kamu bisa menjadi pembaca yang sadar dan penafsir yang bijak. Takdir bukan untuk ditakuti, ia untuk dipahami. Karena ketika kamu memahami pola dirimu, kamu berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengambil peran. Bayangkan jika mulai hari ini kamu melihat hidup bukan sebagai hukuman genetik, tetapi sebagai amanah, sebuah tanggung jawab untuk mengelola potensi yang sudah dipercayakan kepadamu. Tenangkan hatimu. Apapun latar belakangmu, apapun kecenderungan biologismu, apapun garis di telapak tanganmu, masih ada ruang bernama ikhtiar, masih ada ruang bernama doa, masih ada ruang bernama pilihan. Dan mungkin inilah jawaban yang selama ini kamu cari. Sekarang, mari kita rangkum semuanya dengan jernih. Garis tangan memberi simbol, DNA memberi pola. Keduanya berbicara tentang kecenderungan, namun tidak satu pun dari keduanya yang berjalan menggantikan langkahmu. Sejak awal peradaban, manusia bertanya, apakah aku bebas atau aku hanya menjalani naskah yang sudah selesai ditulis? Dan semakin dalam kita menyelam, baik ke dalam tradisi kuno maupun laboratorium modern, jawabannya ternyata tidak hitam dan putih. Takdir bukan rantai besi, ia lebih seperti koordinat awal. Kita tidak memilih di mana kita lahir, kita tidak memilih struktur genetik dasar kita tidak memilih banyak variabel awal kehidupan. Itu adalah wilayah ketetapan.
Tetapi bagaimana kita meresponsnya, itu adalah wilayah kesadaran. Dan mungkin disitulah letak kemuliaan manusia. Bukan pada kemampuannya mengubah hukum alam, tetapi pada kemampuannya mengelola diri di dalam hukum tersebut. Jika garis di tanganmu adalah peta, maka kamu adalah pejalan. Jika DNA-mu adalah naskah mentah, maka kamu adalah pemeran sekaligus editor dalam hidupmu sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah takdir sudah tertulis secara biologis, tetapi bagaimana aku membaca apa yang tertulis dan apa yang akan kulakukan setelah membacanya. Sebelum kita menutup video ini, saya ingin kamu merenung dalam diam. Apakah selama ini kamu hidup sebagai korban pola atau sebagai pengelola pola? Tuliskan pemikiran terdalammu di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Dan diskusi seperti inilah yang membuat perjalanan pengetahuan ini terus hidup. Dari satu kota ke kota lain, dari satu jiwa ke jiwa berikutnya. Jika video ini membuka cara pandang barumu, bagikan kepada seseorang yang sedang bergulat dengan pertanyaan tentang takdir dan pilihan. Dan pastikan kamu tetap bersama di perjalanan berikutnya. Karena semakin kita mencari, semakin kita sadar bahwa rahasia terbesar bukan terletak di telapak tangan, bukan pula tersembunyi di dalam DNA, tetapi di dalam kesadaran yang sedang mendengarkan ini sekarang.